pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Pertumbuhan dan perkembangan neonatus bayi dan balita. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular atau bertambahnya ukuran, fisik, dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan bersifat kuantitatif. Dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks bersifat kualitatif. Tujuan mempelajari tumbang atau tumbuh kembang. Tujuan umum menjaga agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, emosi, dan sosial sesuai dengan potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia dewasa yang berguna. Secara khusus, mengetahui dan memahami proses pertumbuhan dan perkembangan sejak konsepsi sampai dewasa agar kita dapat mendeteksi kelainan yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan dan segera dapat mengatasi permasalahannya. Prinsip-prinsip tumbang. Perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak mempunyai kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki. Pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan seorang anak dan dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbang anak. Yang pertama, faktor dalam atau internal, yaitu ras atau etnik, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan. Pranatal, gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, anoksia, dan psikologi ibu. Persalinan. Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan asfiksia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Pasca natal. Gizi, penyakit kronis, lingkungan fisik dan kimia psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan, pengasuhan, stimulasi dan obat-obatan. Ciri-ciri pertumbuhan. Perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Ciri-ciri pertumbuhan mempunyai keunikan. Kecepatan pertumbuhan tidak teratur, masing-masing organ memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Secara umum ada 4 pola kurva pertumbuhan. Pola pertumbuhan umum, pola pertumbuhan organ limfoid, pola pertumbuhan otak dan kepala, pola pertumbuhan organ reproduksi. Ciri-ciri perkembangan. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Tahap-tahap tumbuh kembang, yaitu masa pranatal. Masa pranatal terbagi menjadi 2, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa postnatal, yaitu masa neonatal, masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah, dan masa adolescensi. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.